Iya baik Pak Ustadz, itu subhanallah ya penjabarannya. Jadi sebetulnya ketika kita berusaha pun untuk menjemput rizki yang sudah ditebarkan Allah di muka bumi ini, niatnya harus baik. Betul. Ya, caranya juga ya Pak Ustadz ya. Dan tadi yang terpenting adalah yang terakhir itu jujur. Memang ya, wah subhanallah nih Pak Ustadz. Dan kalau menyikapi fenomena-fenomena sekarang, ini ada beberapa dari, kalau ngobrol nih ya Pak Ustadz, ada beberapa dari teman juga. Kalau di sini di Majelis Taklim Al-Hidayah ini insya Allah nggak ada deh yang seperti itu. Karena mereka kadang-kadang selalu bilang gini, kan kita sudah ditentukan sama Allah gitu ya rizkinya gitu kan. Ketika kita di dalam kandungan, yang namanya hidup, mati, jodoh, rezeki semuanya sudah ada gitu. Mau ngapain lagi, tinggal tunggu aja gitu kan. Saya bisa bermalas-malasan seperti ini kok gitu. Atau mungkin sudah ada sih pekerjaannya yang lain, tapi dia tidak mengoptimalkan. Sebetulnya dia masih punya gitu loh, Pak Ustadz, kepintaran yang lain, tapi dia tidak mengoptimalkannya karena ya itu tadi gitu, berpendapat kalau misalnya Allah sudah memberikan rezekinya dia seperti itu, toh akan datang juga. Nah, pandangan seperti ini gimana nih Pak Ustadz? Iya, memang benar bahwa rizki kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan bukan hanya rizki, kematian pun sudah ditentukan oleh Allah. Jadi saya ingatkan ini ibu-ibu yang kalau ulang tahun, ingatlah ibu ulang tahun berarti umur ibu berkurang. Karena sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga dengan rizki. Cuma menyikapi bahwa rizki ini sudah ditentukan dengan oleh Allah itu bukan berarti kita pasif malas. Betul, rizki sudah ditentukan oleh Allah, tapi rizki itu perlu dijemput oleh kita. Nah, menjemput inilah proses yang namanya dalam Islam usaha, ikhtiar. Ini yang ditekankan oleh Allah, fantasiru fil ar, bertebaranlah kamu di muka bumi dalam rangka untuk menjemput rizki Allah yang hakikatnya hak kita. Ya, seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi bisa jadi mungkin sama Allah ditakdirkannya dikasih 100 mungkin ya Pak Ustadz, tapi karena dia malas hanya 10 yang didapat gitu. Bahkan tidak sama sekali karena tidak mau menjemput. Iya. Aduh, subhanallah ya Pak Ustadz, pembahasan kita kali ini nampaknya tambah semakin menghangat saja. Karena nampaknya ada beberapa audiens juga ini dari Majelis Taklim Al-Hidayah yang akan bertanya. Silahkan dibuka untuk 2 orang deh kalau gitu, boleh ya. Yang pertama dari Ibu, silahkan Bu. Ada Mas? Silakan. Ibu. Iya, pakai mic ya Bu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Khadijah dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kampung Batas Indah, RT 7, RW 1, Kelurahan Pondok Betung. Ya. Yang saya tanyakan yaitu kepada Pak Ustadz, di Indonesia atau di kampung kita banyak orang-orang yang kaya dan berhasil dalam usahanya. Apa yang harus dilakukan orang-orang kaya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, berarti termasuk ya ini Majelis Taklim Al-Hidayah juga ya, karena kan orangnya kaya-kaya tadi Pak Ustadz ya. Dan betul itu Mbak Rere, pertanyaan ibu ini orang kaya karena ternyata di Indonesia ini kota haji selalu berebut dan kurang. Ini menandakan bahwa di Indonesia orang kaya. Amin. Betul, banyak. Iya. Gimana ya Pak Ustadz? Oh, begini, betul. Kalau memang di Indonesia banyak orang kaya, apa yang harus dilakukan oleh orang kaya? Tentunya orang kayanya yang beragama Islam ya. Nah, ada perkataan Ali karamallahu wajha bahwa dunia dan agama ini bisa menjadi tegak dua-duanya andaikan orang kaya yang tadi rizkinya dia dapatkan, dia jemput dengan semangat, dia dapatkan sehingga mendapat predikat kaya, ini mau berbagi dengan yang lainnya. Orang kayanya berbagi. Nah, ulama pun begitu. Para ustadz, nah, yang suka bicara, para alim ulama, para gurunya pun benar-benar mengamalkan ilmunya, bukan hanya mengajarkan. Mengajarkan sudah kewajiban dan juga mengamalkan ilmunya. 2, dan yang ketiga, ini bisa menjadikan antara agama dan dunia tegak. Ya,
itu orang yang miskin. Sudah takdir Allah, suratan di dalam dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada yang kaya, ada yang miskin. Ini udah sunatullah. Nah, orang yang miskin, dia tidak menjual atau tidak menggadaikan akidahnya dengan agama, dengan materi atau dengan dunia. Orang kaya mensodakokan, membagikan, berbagi dengan hartanya. Ulama menyampaikan kewajiban, tapi bukan sebatas menyampaikan. Ini kalau ada ulama yang hanya mampu menyampaikan, tapi tidak mengerjakan. Ini kayak tukang calo, Mbak Rere. Itu kalau calo itu di terminal, misalnya ke Cirebon, masuk Cirebon. Dianya sudah ke Cirebon, calo besok masih di situ. Nah, ini ulama yang macam gini nih. Nah, nggak dibenarkan itu. Dia menyampaikan, iya menyampaikan sekaligus mempraktekkan ilmunya. Dan yang ketiga itu tadi, orang miskin, ya, tolong orang miskin ini, yuk ketika ada orang miskin di lingkungan kita, kita jadikan ladang ibadah untuk kita, ya, ladang ibadah. Karena antara miskin dan kaya pasti ada, selalu berpasang-pasangan, ya. Subhanallah ya Pak Ustadz, itu untuk jadi diingatkan nih. Kalau misalnya kita mempunyai kelebihan rizki, apalagi lebihnya itu berlimpah gitu ya Pak Ustadz, ya, ternyata masih banyak di sekeliling kita ini yang memerlukan ataupun membutuhkan bantuan dari kita juga. Betul. Mesti diingat ya Pak Ustadz ya, subhanallah ya. Untuk tema kita kali ini, kewajiban berusaha, nampaknya semakin menarik Pak Ustadz ya, tapi nampaknya di Mutiara Dakwah kita dibatasi oleh waktu nih Pak Ustadz nih. Pengennya sih lanjut. Tapi mungkin untuk tema kali ini bisa disampaikan kesimpulan untuk tema kita kali ini. Baik, berusaha atau bekerja itu adalah kewajiban kita. Kalau memang rizki kita sudah ditentukan oleh Allah, betul adanya rizki sudah ditentukan oleh Allah, namun perlu ikhtiar untuk menjemputnya. Dan untuk menjemput rizki itu, yuk tanamkan dalam diri kita niat kita untuk ibadah. Yang kedua adalah kita cari ladang-ladang pekerjaan kita ini yang benar-benar halal. Dan selanjutnya, yuk jangan lupakan kita untuk bersyukur. Setelah itu, dalam kondisi apapun, jujur harus ditanamkan dalam diri kita. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berlaku jujur, karena kejujuran itulah yang akan membawa kalian kepada kebahagiaan, dan kebahagiaan itulah yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih untuk tausiahnya. Semoga insya Allah yang jemaah yang hadir di sini di Majelis Taklim Al-Hidayah, tentunya juga para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senantiasa untuk berusaha di tiap harinya, di tiap langkahnya untuk menjemput rizki yang sudah diberikan oleh Allah, insya Allah. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Demikian tadi ulasan dari Pak Ustadz Hari Rijal, pimpinan Majelis Hikmah Pondok Indah, tentang kewajiban kita dalam berusaha. Tentunya jangan lupa untuk senantiasa meniatkannya dengan cara yang baik, kemudian jemputlah rezeki kita itu dengan cara yang halal juga. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dan berperilaku jujur. Insya Allah mudah-mudahan usaha yang kita optimalkan, yang kita usahakan, yang senantiasa kita adakan dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan balasan darinya. Amin. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.